Shalom. Puji Tuhan, hari ini luar biasa, hari yang sangat berbahagia buat kita semua. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang sangat berarti buat kita semua. Dan Tuhan Yesus itu sangat mengerti akan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu, biarlah hari ini kita rayakan dengan penuh sukacita. Karena tidak ada cara yang lain, bahwasanya kenaikan Yesus itu adalah tonggak sejarah dalam kehidupan manusia. Ada perencanaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan manusia, bahwasanya kenaikan Tuhan Yesus itu bukan sekedar naik. Dikatakan dalam Yohanes, dikatakan demikian, "Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu." Tuhan Yesus bukan hanya naik, tetapi dia mempersiapkan segala sesuatu. Di dalam Yohanes 14, "Aku mempersiapkan tempat bagimu," sehingga setiap kita orang yang percaya kepadanya memperoleh tempat yang layak nanti di surga. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan tempat. Bukan hanya mempersiapkan tempat, dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu." Dia bernubuat dalam kitab Yohanes. Sebelum dalam kisah para rasul dikatakan dia naik ke surga, kisah pasal 1 ayat ke-9. Di sana dia mengatakan bahwasanya, "Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu." Tidak berguna kalau aku tidak akan naik ke surga. Dia naik ke surga, dia mempersiapkan hal yang luar biasa. Tetapi ketika dia naik, dia berkata, "Aku akan mengirim roh yang kudus itu, roh kudus itu untuk setiap kita." Ada sebuah perencanaan yang luar biasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan, Roma 3:23. Tetapi di sana Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Dia punya perencanaan yang luar biasa. Dia mengirimkan Yesus. Dia harus mati dan bangkit menggantikan kita. Seharusnya upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi dia menggantikan kita. Sehingga pada akhirnya dia mati. Jadi kayak disalibkan, dan kemudian pada hari ketika dia bangkit. Dan hari ini, saat dia bangkit, kemudian dia berjumpa dengan para murid-muridnya. Nubuatannya itu tergenapi, bahwa dia naik ke surga, dan kemudian dia mengutus Roh Kudus. Pada saat dia mengutus Roh Kudus, dia mengajarkan begitu banyak hal. Ada banyak hal yang akan diajarkan oleh Roh Kudus, karena Yesus belum sempat mengajarkan banyak hal, 3,5 tahun pelayanannya. Tetapi pada saat itu kemudian Roh Kudus dikirim. Dia akan mengajarkan hal-hal yang tersembunyi yang manusia belum mengerti. Dia mengajarkan hal yang keren dan luar biasa dalam kehidupan ini. Kalau kita baca 1 Korintus 2 ayat 9, bahwasanya Tuhan Yesus apa yang tidak berkata demikian, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan akan sediakan. Itu bukan bicara tentang berkat, tetapi itu bicara tentang hikmat. Kalau kita baca mulai ayat ke-6, dia akan mengajarkan tentang hikmat yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kita sampai pada kekekalan, sampai pada akhir zaman itu tiba. Betapa luar biasanya perencanaan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus mempersiapkan tempat buat kita, orang-orang yang percaya. Dan dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput kita ketika tempat itu sudah siap buat kita semua. Dan di sana kita akan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan itu begitu luar biasa. Perencanaan Tuhan itu sampai pada akhirnya. Bersyukur kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Bersyukur kita menjadi orang yang mengenal Yesus Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak hal yang akan Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan lewat Roh Kudusnya. Sampai tentang nubuatan yang pada akhir zaman sekalipun Roh Kudus mengajar kepada kita. Hingga segala sesuatu itu selesai. Dan itu perencanaan master plan yang luar biasa, supaya kita mengerti bahwa betapa Tuhan itu mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, bersyukurlah kalau kita memiliki Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di sana
kita dipersiapkan sebuah tempat yang mulia, janji yang sangat luar biasa, yang tidak pernah manusia pikirkan, tapi Tuhan sudah pikirkan. Tuhan sudah rancang sebelum dunia dijadikan. Sampai Roh Kudus pun dikirim hanya untuk mengajarkan kepada kita sebuah nilai kebenaran yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, biarlah setiap kita yang siang hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus. Kita bersyukur di dalam hari kenaikan ini ada begitu banyak hal yang akan kita pahami. Begitu banyak hal yang akan kita mengerti. Saya akan bacakan di dalam satu ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal ke-16. Supaya kita mengerti betapa Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Saya akan bacakan, saya akan carikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal ke-16 supaya kita mengerti dan memahami betapa Tuhan itu luar biasa. Saya akan bacakan Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Ayat ke-11, ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Pelayanan Yesus 3,5 tahun. Yesus berkata, nubuatannya dikatakan demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Seluruh perencanaan Tuhan akan diajarkan kepada kita. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa ya. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia merancang segala sesuatu hingga pada akhirnya kenaikan Yesus. Kita memiliki pengertian, Yesus mempersiapkan tempat buat kita. Dan yang kedua, dia mengirim Roh Kudus. Kita yang belum dipanggil Tuhan, yang kita masih di dunia ini, kita akan diinsafkan akan dosa kita. Bukan hanya diinsafkan, tetapi kita akan diajar oleh Roh Kudus tentang kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran bahkan rahasia yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan itu akan diajarkan kepada kita hingga segala sesuatu akan berakhir. Nah, oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, renungan singkat ini sangat berarti buat kita semua. Kenaikan Yesus itu luar biasa, mempersiapkan segala sesuatunya. Pekerjaan dan karya Roh Kudus hari ini ada bagi kita. Hari ini dicurahkan buat kita semua. Apa yang tidak kita mengerti, Roh Kudus akan ajarkan. Oleh karena itu, kita senantiasa harus semakin dekat dengan Roh Kudus, semakin melekat kepadanya, karena dia akan mengajarkan begitu banyak rahasia surga. Biarlah setiap kita tidak menjadi ragu dan takut, tidak menjadi bingung. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tetap semangat dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi pandemi corona ini. Sekali lagi, jangan menjadi kita kehilangan harapan. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Yesus naik ke surga. Dia mengirimkan pendamping, penolong yang setia terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan mengajarkan, dia akan menginsafkan kita. Bahkan rahasia yang tersembunyi Tuhan akan ajarkan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pandemi corona ini. Bersama Roh Kudus pasti kita bisa, dan kita akan menemukan rahasia besar. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Wow, tidak ada kata yang lain sebelum saya mengakhiri semuanya, kecuali kita akan berkata, Tuhan terima kasih, Roh Kudus terima kasih untuk karyamu. Di hari-hari ini Engkau begitu dekat bersama dengan kami, dekat dengan orang-orang yang percaya kepadamu. Saya sampaikan ini kepada setiap kita yang belum mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Temukan Dia, temukan Isa Al-Masih, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang akan mengajarkan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya tentang rahasia surga
yang tidak pernah kita kenal, yang tidak pernah kita ketahui. Dia akan ajarkan, rahasia itu akan dibuka buat kita semua. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Amin.